Yeriko. Dalam kehidupan keseharian Sakeus, dia sangat dibenci dan tidak disukai oleh masyarakat karena ia sering mengambil milik orang lain dengan paksa. Tapi itulah Sakeus, walaupun badannya pendek dan kecil dibandingkan dengan usianya, tapi ia dengan sangat percaya diri. Dia ditakuti oleh banyak orang karena predikatnya seorang kepala pemungut cukai yang jahat. Ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Ketika Yesus berada di kota Yeriko, gemparlah orang-orang ingin melihat Yesus karena mereka sudah mendengar banyaknya mujizat yang Yesus lakukan. Ketika Sakeus mendengar Yesus ada di kotanya, maka berlarilah Sakeus untuk mendahului orang-orang itu untuk melihat Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Tapi sungguh kasihan, Yesus tidak dapat dilihatnya karena kerumunan orang banyak menutupi Yesus. Sakeus tubuhnya pendek, mana bisa dia dapat melihat Yesus? Tapi saudara-saudara, walaupun Sakeus tubuhnya pendek, tetapi akalnya panjang. Kita lihat apa yang akan dilakukan Sakeus. Ternyata ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Sakeus ini memang ada-ada saja. Dia memang sangat penasaran seperti apakah Yesus itu. Ketika Yesus dan melewati Sakeus, kepala Yesus melihat ke atas pohon ara. Ia mendapati Sakeus ada di situ. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya memegang tangan Sakeus. Yesus berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Betapanya Sakeus, Yesus mengetahui ia ada di atas pohon karena ingin melihat Yesus. Dan betapa bingungnya dia. Yesus mau menumpang di rumahnya. Aduh, bagaimana ini? Apakah aku salah dengar? Tuhan, aku orang yang berdosa. Mengapa Tuhan mau menumpang di rumahku? Kata Yesus, "Aku mau menumpang di rumahmu." Dengan penuh sukacita Sakeus menerima Yesus di dalam rumahnya. Di luar dugaan saudara-saudara, ternyata dampak Yesus menumpang di rumah Sakeus membuat masyarakat kota Yeriko marah dan bersungut-sungut. Ini tidak adil. Mengapa Yesus harus menumpang di rumah orang yang berdosa? Orang yang sering merampas hak orang lain, sering berbuat curang terhadap kita. Saudara, ketika Sakeus mendengar percakapan orang-orang itu, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakeus mengembalikan uang kepada orang-orang yang sudah diperasnya.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku, marilah kita belajar dari cerita Sakeus. Siapapun kita, dengan segala keterbatasan dan dosa yang kita buka pintu hati kita, terimalah Tuhan dalam hidup kita dan perbaiki segala keterbatasan kita. Maka Ia Allah yang hidup akan tersenyum bahagia melihat anak-anaknya bersama-sama di dalam kerajaan surga.